Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, luar biasa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen kalian dulu ya. Andi, Iqbal, Mawar, Heri, Pratiwi, Aldiansyah, Ashifa, Asyasyam, Nurul, Agustina, Sultan, Lestari, Suci, Zulfikar, Hilda. Oke, kalian hadir semua ya. Bagus. Mudah-mudahan kalian bisa pertahankan kehadiran kalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Nah, coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Gambar apa yang ada pada gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Betul sekali. Nah, gambar tersebut adalah gambar seorang anak yang memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Gambar tersebut adalah seorang anak yang membantu seorang kakek menyeberang jalan. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar 1 dan gambar kedua. Lalu Ibu akan berikan kalian tugas 3 nomor. Dijawab sekarang ya. Pertanyaannya yang pertama, kalian bisa tulis apa yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh pada gambar tersebut? Nah, Ibu berikan kalian waktu 5 menit ya. Oke, bisa dijawab sekarang. Waktunya sudah habis ya. Oke.
kalian bisa simpan dulu pekerjaan kalian, nanti selesai pelajaran kita baru kalian kumpul ya. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya ya. Coba perhatikan pada buku paket kalian. Ayo membaca. Nah, ibu akan melatih kalian membaca dengan lantang dan cepat. Oke. Jadi, materi yang akan kita bacakan itu tentang sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan itu tercermin dari perbuatan beberapa raja masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, silahkan kalian ikuti apa yang ibu bacakan ya. Oke. Sambil kalian perhatikan buku teks kalian. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, itulah tadi teks yang ibu bacakan. Kalian sekarang pelajari ya teks tersebut, lalu jawab pertanyaan yang ada pada buku teks kalian, yaitu tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperlihatkan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Oke, kalian bisa salin soal yang ibu bacakan tadi dalam buku tugas kalian. Oke, nah selanjutnya kalian perhatikan gambar yang ibu tampilkan lagi di papan tulis. Oke, kalian sudah perhatikan gambarnya.
Ya, gambar Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh, gambar Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur Kerajaan Goa Tallo Makassar, Raja Bokpo Tradewa Kerajaan Sriwijaya Palembang, Prasasti Cariteon peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Nah, yang terakhir itu Majapahit Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Nah, kalian bisa berlatih membaca di rumah kalian ya. Kalian bisa mengulang-ulangi teks yang ibu bacakan tadi sesuai dengan buku teks kalian. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, ibu berikan kalian tugas. Nah, tugasnya coba kalian berikan beberapa contoh sikap kepahlawanan. Sudah? Nah, contoh sikap kepahlawanan yang ibu minta itu yang terlihat di sekitar kalian ya. Oke. Nah, jadi ibu sudah berikan kalian 2 tugas. Nah, tugas yang pertama ibu berikan tadi yang sudah kalian jawab mana? Oke, sekarang dikumpul ya. Oke. Nah, ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Setelah pelajaran kita ini, kalian tidak boleh singgah-singgah ya. Kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalian dengar? Oke. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.